Di video ini kami akan membahas materi polinomial. Sebelum masuk ke videonya, kita harus tahu apa itu polinomial. Suku banyak adalah suku bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat suatu variabel berpangkat bulat positif. Suku banyak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki satu variabel, memiliki derajat atau pangkat tertinggi, mempunyai koefisien, dan mempunyai konstanta atau suku tetap. Berikut contoh dari bentuk suku banyak. 3x pangkat 6 tambah 7 x pangkat 4 min 6x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 5x tambah 1. Suku banyak tersebut memiliki 6 suku. Pangkat tertingginya adalah 6. Koefisien x pangkat 6 adalah 3, koefisien x pangkat 4 adalah 7, koefisien x pangkat 3 adalah min 6, koefisien x pangkat 2 adalah 2, dan koefisien x adalah min 6. 1 adalah suku tetap karena tidak memiliki koefisien. 2. Nilai suku banyak. Nilai suku banyak dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu cara substitusi dan skema Horner. Pertama, cara substitusi. Cara substitusi bisa dilakukan dengan cara mengubah variabel x dengan konstanta yang diketahui. Contoh soalnya diketahui x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 6x min 5 untuk x sama dengan min 1. Maka kita ubah x pada suku banyak tersebut dengan min 1 menjadi dalam kurung min 1 pangkat 3 min 3 dalam kurung min 1 pangkat 2 min 6 dalam kurung min 1 min 5 dalam kurung min 1 min 3 kali 1 tambah 6 min 5 min 1 min 3 tambah 6 min 5 min 3. Dapatkanlah nilai dari suku banyak tersebut, yaitu min 3. 2. Skema Horner. Cara skema Horner ini bisa dilakukan dengan cara membuat bagan seperti berikut. K merupakan konstanta yang diketahui pada soal. A3, A2, A1 merupakan koefisien dari suku tunggal, dan A0 adalah suku tetap. A3 diturunkan agar bisa dikaitkan dengan K, lalu hasil dari A3 dikali K adalah A3K. A3K dijumlahkan dengan A2 sehingga didapat A3K plus A2, lalu A3K plus A2 dikalikan lagi dengan K. Lakukan hal yang sama seterusnya hingga didapatkanlah nilai suku banyak. Contoh soalnya yaitu x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 6x pangkat 2 min 5 untuk x sama dengan min 1. Bagannya yaitu seperti ini. Min 1 merupakan konstanta yang diketahui. 1, min 3 dan min 6 merupakan koefisien dari suku tunggal yang berurutan, dan min 5 adalah suku tetapnya. Pertama, 1 diturunkan agar bisa dikalikan dengan min 1. Hasil kali 1 dengan min 1 adalah min 1. Min 1 ditambah min 3 adalah min 4. Min 4 kembali dikalikan dengan min 1 dan hasilnya adalah 4. 4 kembali dijumlahkan dengan min 6 dengan hasil min 2. Lalu min 2 dikalikan dengan min 1 sama dengan 2. Terakhir, 2 ditambah lagi dengan min 5 sehingga didapat nilai dari suku banyak, yaitu min 3. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Penjumlahan atau pengurangan dua polinomial dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku dari kedua polinomial tersebut. Kalian dua buah suku banyak dapat ditentukan dengan cara mengalihkan suku-suku dari kedua suku banyak. Dalam mengalihkan suku-suku dari dua buah suku banyak menggunakan sifat distributif perkalian. Contoh soal, diketahui fx sama dengan
X pangkat 4 ditambah X kuadrat. Min 3X ditambah 2 dan GX sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Min X min 3. Tentukan Fx ditambah Gx dan Fx min Gx. Penyelesaiannya, kita buat dahulu penjumlahannya. Fx ditambah Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah X kuadrat min 3X ditambah 2 ditambah X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 3 min X min 3. Lalu jumlahkan koefisien dari suku yang sejenis saja. Sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah 1 ditambah 2. X pangkat 2 ditambah min 3 min 1 X ditambah 2 min 3. Maka hasilnya adalah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah 3X min 4X min 1. 2. Fx min Gx. Sama seperti penjumlahan, pengurangan suku banyak hanya dapat mengoperasikan suku yang sejenis saja. Fx min Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah X kuadrat min 3X ditambah 2 min X3 ditambah 2X kuadrat min X min 3. Pengurangan ini kita hanya perlu mengubah tanda tambah ataupun kurang pada bilangan yang berada di dalam tanda kurung menjadi sebaliknya. Sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah 1 min 2 X kuadrat ditambah min 3 ditambah 1 X ditambah 2 tambah 3. Maka hasilnya X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 min X2 X kuadrat min X tambah 5. 3. Perkalian suku banyak. Kita berikan soal yang sama seperti penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Fx kali Gx. Fx kali Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah X kuadrat min 3X ditambah 2 dikali X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X min 3. Kita gunakan sifat distributif perkalian menjadi X pangkat 4 dikali X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X min 3 ditambah X kuadrat dikali X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X min 3 min 3X dikali X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X min 3 ditambah 2 dikali X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X min 3. X pangkat 4 dikali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 7. X pangkat 4 dikali 2X kuadrat sama dengan 2X pangkat 6. X pangkat 4 dikali min X sama dengan min X pangkat 5. Dan X pangkat 4 dikali min 3 sama dengan min 3X pangkat 4. Lalu berikutnya X kuadrat
dikali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 5. X kuadrat dikali 2X kuadrat sama dengan 2X pangkat 4. X kuadrat dikali min X sama dengan min X pangkat 3 dan X kuadrat dikali min 3 sama dengan min 3X kuadrat. Min 3X dikali X pangkat 3 sama dengan min 3X pangkat 4. Min 3X dikali 2X kuadrat sama dengan min 6X pangkat 3. Min 3X dikali min X sama dengan plus 3X pangkat kuadrat. Dan min 3X dikali min 3 sama dengan min 9X. Yang terakhir 2 kali X pangkat 3 sama dengan 2X pangkat 3. 2 dikali 2X pangkat 2 kali 2X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. 2 dikali min X sama dengan min 2X dan 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Setelah itu kita jumlahkan koefisien dari suku yang sejenis, yaitu X pangkat 7 ditambah 2X pangkat 6 tambah min 1 ditambah plus 1 X pangkat 5 plus min 3 plus 2 min 3 X pangkat 4 plus min 1 min 6 tambah 2 X pangkat 3 plus min 3 plus 3 plus 4 X kuadrat plus min 3 min 2 X plus min 6. Maka hasilnya adalah X pangkat 7 ditambah 2X pangkat 6 karena X pangkat 5 sama dengan 0. Tidak perlu ditulis. Min 4X pangkat 4 min 5X pangkat 3 plus 4X pangkat 3 kuadrat min 5X min 6. Bagian B, pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak dapat dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan pembagian suatu bilangan. Contoh, pembagian suku banyak 2X pangkat 5 tambah 5X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 13X kuadrat dikurang 3X plus 11 oleh 2X kuadrat tambah X min 6 berikut. Pertama, buatlah bagian seperti ini terlebih dahulu. Lalu, bagi bilangan terdepan dari soal dengan bilangan terdepan dari pembagi. 2X pangkat 5 dibagi 2X pangkat 2, hasilnya adalah X pangkat 3. Lalu, X pangkat 3 dikalikan dengan semua bilangan pembagi. X pangkat 3 dikalikan dengan 2X pangkat 2, hasilnya adalah 2X pangkat 5. Lalu, X pangkat 3 dikalikan dengan X, hasilnya adalah X pangkat 4. Dan yang terakhir, X pangkat 3 dikalikan dengan min 6, hasilnya adalah min 6X pangkat 3. Lalu, semua bilangan ini dikurangi agar bilangan terdepan dapat tereliminasi. 2X pangkat 5 dikurang dengan 2X pangkat 5, hasilnya adalah 0. Jadi, tidak perlu kita tulis. 5X pangkat 4 dikurang X pangkat 4, hasilnya adalah 4X pangkat 4. Min 2X pangkat 3 dikurang dengan min 6X pangkat 3, hasilnya adalah positif 4X pangkat 3. Lalu, bilangan ini bisa kita turunkan saja karena tidak memiliki angka di bawahnya. Setelah mendapat hasilnya, kita bagi kembali bilangan terdepan dari soal dengan bilangan terdepan dari pembagi. Maka, 4X pangkat 4 dibagi dengan 2X pangkat 2, hasilnya adalah 2X pangkat 2. Lalu, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu dengan mengalihkan hasil bagi ini dengan semua bilangan pembagi. Jadi, menjadi 2X pangkat 2 dikalikan dengan 2X pangkat 2, hasilnya adalah 4X pangkat 4. 2X pangkat 2 dikalikan dengan X, hasilnya adalah 2X pangkat 3. Lalu terakhir,
2x pangkat 2 dikalikan dengan min 6, hasilnya adalah min 12x pangkat 2. Lalu kita kurangi suku banyak ini agar bilangan terdepan dapat tereliminasi kembali, yaitu dengan mengurangi 4x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 4, hasilnya adalah 0. 4x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 3, hasilnya adalah 2x pangkat 3. Min 13x pangkat 2 dikurangi dengan min 12x pangkat 2, hasilnya adalah min x pangkat 2. Dan bilangan tidak memiliki bilangan di bawahnya dapat diturunkan. Lalu kita bagi kembali bilangan terdepan dari suku banyak ini dengan pembagi. 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x pangkat 2, hasilnya adalah x. X kini dikalikan dengan pembagi dan didapatlah hasil 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 6x. Lalu suku banyak ini dikurangi kembali. 2x pangkat 3 dikurang dengan 2x pangkat 3, hasilnya adalah 0. Min x kuadrat dikurang plus x kuadrat, hasilnya sama dengan min x kuadrat ditambah min x kuadrat, maka hasilnya adalah min 2x kuadrat. Min 3x dikurang dengan min 6x, hasilnya adalah plus 3x, dan 11 bisa diturunkan. Kita lakukan hal yang sama pada suku banyak ini, yaitu dengan membagi bilangan terdepan dengan bilangan terdepan dari pembagi. Min 2x pangkat 2 dibagi dengan 2x pangkat 2, hasilnya adalah min 1. Lalu kita kalikan min 1 dengan semua bilangan pembagi menjadi min 1 dikali 2x pangkat 2, hasilnya adalah min 2x pangkat 2. Min 1 dikali x, hasilnya adalah min x. Dan min 1 dikalikan dengan min 6, hasilnya adalah 6. Kita kurangi kembali hasil ini menjadi min 2x kuadrat dikurangi dengan min 2x kuadrat adalah 0. Plus 3x dikurangi dengan min x, hasilnya adalah plus 4x. Dan 11 dikurangi 6, hasilnya adalah 5. Dengan demikian, didapatlah hasil bagi dari pembagian suku banyak berikut, yaitu x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 1, dan sisa hasil bagi yaitu 4x tambah 5. Selain dengan cara biasa, pembagian suku banyak dapat dikerjakan dengan skema Horner. Bentuk umum pembagian suku banyak dapat ditulis sebagai berikut, yaitu fx sama dengan gx dikali hx yang merupakan hasil bagi suku banyak ditambah sx yang merupakan sisa hasil pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak memiliki 3 jenis pembagian, yaitu 1. Pembagian suku banyak oleh x min k. Pembagian suku banyak oleh x min k dapat ditentukan dengan menggunakan skema Horner. Contoh soalnya yaitu seperti berikut. X pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 13x plus 8 dibagi oleh x min 5. X min 5 sama dengan x sama dengan 5. Maka skema Hornernya adalah bagai berikut. 1 diturunkan agar bisa dikalikan dengan 5. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. 5 ditambah min 3 sama dengan 2. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Lalu 10 ditambah min 13 hasilnya adalah min 3. Min 3 dikali 5 hasilnya adalah min 15. Min 15 ditambah 8 sama dengan min 7. Maka min 7 adalah hasil bagi dari pembagian suku banyak x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 13x plus 8 dibagi x pangkat 5 sesuai dengan bentuk umum pembagian, yaitu fx sama dengan gx dikali hx ditambah sx. Maka
Secara keseluruhan dapat ditulis X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 13X tambah 8 sama dengan X min 5 dikali X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 ditambah min negatif 7. Yang kedua, pembagian suku banyak oleh AX plus B. Jika Fx dibagi oleh AX plus B, akan diperoleh Fx sama dengan AX plus B dikali Hx yang merupakan hasil bagi ditambah S yang merupakan sisa. Hasil bagi dan sisa hasil pembagian dapat ditentukan dengan cara menggunakan skema Horner. Contoh soalnya yaitu 4X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 11X plus 1 dibagi oleh 4X plus 3. Penyelesaiannya yaitu kita cari dahulu nilai dari X. 4X plus 3 sama dengan X sama dengan 3 min 3 per 4. Dengan begitu, skema Hornernya menjadi seperti ini. 4 diturunkan lalu dikalikan dengan min 3 per 4. Hasilnya adalah min 3. Min 3 ditambah min 1, hasilnya adalah min 4. Min 4 dikalikan dengan min 3 per 4, hasilnya adalah 3. 3 ditambah min 11 sama dengan min 8. Min 8 dikalikan lagi dengan min 3 per 4, hasilnya adalah 6. 6 ditambah 1, hasilnya adalah 7. Dengan begitu, didapatlah sisa hasil pembagian, yaitu 7, dan hasil baginya 4X kuadrat dikurang 4X dikurang 8. Sehingga diperoleh 4X plus 3 dikali 4X kuadrat dikurang 4X dikurang 8 ditambah 7. 4X kuadrat dikurang 4X dikurang 8 dapat disederhanakan dengan 4. Maka hasil akhirnya menjadi 4X plus 3 dikali X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 plus 7. Jadi Hx sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2 dan Sx sama dengan 7. Yang ketiga, pembagian suku banyak oleh suku banyak derajat 2. Misalkan suku banyak Fx dibagi oleh suku banyak Ax kuadrat plus Bx plus C. Pembagian ini dapat diselesaikan dengan cara menggunakan skema Horner. Asalkan Ax kuadrat plus Bx plus C dapat difaktorkan. Jika tidak, dapat diselesaikan dengan cara menggunakan pembagian biasa. Rumus Fx pada jenis pembagian ini ialah X dikurang K1 dikali X dikurang K2 dikali Hx yang merupakan hasil bagi ditambah S2 atau sisa yang kedua dikali X dikurang K1 ditambah S1 atau sisa yang pertama. Contoh soalnya yaitu 2X pangkat 4 dikurang 7X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 dibagi oleh 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3. Penyelesaiannya yaitu kita cari dahulu faktor dari 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3, yaitu 2X plus 1 dikali X min 3. Apabila Fx dibagi Gx, hasil dan sisanya dapat dicari menggunakan X min K1, yang mana itu merupakan 2X plus 1. 2X plus 1 sama dengan X sama dengan min 1 per 2. Maka skema Hornernya menjadi seperti berikut. 2 diturunkan lalu dikalikan dengan min 1 per 2. Hasilnya adalah min 1. Min 1 ditambah min 7, hasilnya adalah min 8. Min 8 dibagi min 1 per 2, hasilnya adalah 4. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10
dikali min 1/2 hasilnya adalah min 5. Min 5 ditambah min 5 adalah min 10. Min 10 dibagi min 1/2 hasilnya adalah 5. Yang terakhir 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Dengan begitu didapatlah sisa yang pertama yaitu 6. Diperolehlah fx sama dengan 2x plus 1 dikali 2x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 10x dikurang 10 plus 6. Selanjutnya, hasil pembagian tersebut dibagi oleh x min 3 atau x sama dengan 3. Skema Hornernya menjadi seperti ini. 2 turun, lalu dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 6. 6 ditambah min 8, hasilnya min 2. Min 2 dikali 3, hasilnya adalah min 6, lalu ditambah 10, hasilnya adalah 4. 4 dikali 3, hasilnya adalah 12. 12 ditambah min 10, hasilnya adalah 2. Dengan begitu, dapatlah sisa yang kedua, yaitu 2. Setelah mendapat S2 dan S1, barulah kita menggunakan rumus ini. X min K1 merupakan 2X plus 1. X min K2 merupakan X min 3. Hasil HX atau hasil baginya, kita gunakan hasil bagi yang kedua, yaitu 2X kuadrat dikurang 2X plus 4 ditambah S2 yaitu 2 dikali X min K1 yaitu 2X plus 1 ditambah S1 yaitu 6. 2 ini dikalikan dengan 2X plus 1 agar bisa mendapatkan SX-nya. Maka 2 dikali 2X hasilnya adalah 4X dan 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. 2 dapat dijumlahkan dengan 6 karena merupakan bilangan sejenis menjadi 8. Maka hasil akhirnya menjadi 2X plus 1 dikali X min 3 dikali 2X kuadrat dikurang 2X plus 4 ditambah 4X plus 8. Jadi, dari hasil akhir tersebut didapatlah HX sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X plus 4 dan SX sama dengan 4X plus 8. Teorema sisa dan akar suku banyak. Yang pertama, teorema sisa. Derajat sisa pembagian suatu suku banyak selalu kurang dari derajat pembagi. Teorema sisa memiliki dua sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sisa pembagian suku banyak. Fx oleh Ax ditambah B. Cara mencari sisa bagi dari sifat ini bisa dilakukan dengan skema Horner. Berikut contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian suku banyak Fx sama dengan 3x akar 4 ditambah 4x akar 2 negatif 13x ditambah 4 oleh 3x negatif 2. Pembahasannya sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, kita harus mencari nilai x terlebih dahulu. Dengan persamaan AX ditambah B sama dengan 0 menjadi 3x negatif 2 sama dengan 0. Negatif 2 diubah ke ruas kanan menjadi 3x sama dengan 2, lalu 3 juga diubah dari perkalian menjadi pembagian sehingga didapat x sama dengan 2/3. Setelah mendapatkan nilai x, barulah kita bisa menggunakan sigma Horner, yaitu sebagai berikut. 3 diturunkan, lalu hasilnya dikali dengan 2/3. 2/3 dikali 3 hasilnya 2, lalu dijumlahkan 4 dengan 2, hasilnya itu 6. Dikali lagi dengan 2/3 didapatlah 4. 4 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 9. Negatif 9 dikali 2/3 sama dengan negatif 6. Lalu negatif 6 dijumlahkan dengan 4 sehingga didapatlah sisa pembagian, yaitu negatif 2. Ada faktor dan akar-akar suku banyak. Diketahui fx suatu suku banyak, x negatif k disebut faktor dari fx hanya jika fk sama dengan 0. Nilai k disebut akar-akar dari fk. Contoh soalnya,
Tentukan akar dan faktor persamaan dari 3x akar 3 ditambah 8x akar 2 ditambah 3x negatif 2 sama dengan 0. Yang pertama, kita cari faktor bulat dari 3 yaitu 1 dan 3. Yang kedua, maka dari faktor bulat tersebut, akar-akar yang mungkin adalah 1 dan 3. Yang ketiga, kita buat skema Horner tersebut menyatakan bahwa 1 bukan akar, tetapi negatif 1 adalah akar. Karena hanya negatif 1 yang akar, maka kita tarik skema Horner dari negatif 1 saja. Yang keempat, kita buat persamaan suku banyaknya, yaitu 3x akar 3 ditambah 8x akar 2 ditambah 3x negatif 2 ditambah 0. Karena x negatif 1, maka jadinya x ditambah 1 ditambah 0, kita masukkan x ditambah 1 ke persamaan menjadi x ditambah 1. Di belakangnya, kita letakkan angka hasil pembagiannya dari skema Horner ini. Jadinya, x ditambah 1, 3x akar 2 ditambah 5x negatif 2 sama dengan 0. Kita cari lagi faktor dari 3x akar 2 ditambah 5x negatif 2, yaitu 3x negatif 1, x negatif ditambah 2, maka didapatlah faktor persamaannya yaitu x ditambah 1, 3x negatif 1, x ditambah negatif 2 sama dengan 0. Dan akarnya negatif 1, 1/3, dan negatif 2.